Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji ayat 58 di surat An-Nur juz 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat 58 ini di surat An-Nur atau secara umum surat An-Nur ini berbicara tentang adab-adab ya. Tentang adab, tentang menjaga kehormatan, menjaga diri dan termasuk menjaga diri dan menjaga pandangan adalah di ayat ini. Nah, adab ini adab yang perlu kita terapkan untuk anak-anak kita, perlu juga kita ajari dengan secara bertahap bahwa tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu, dan kita harus menjelaskan ini kepada anak-anak kita. Nah, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu mengajarkan anak-anakmu dan budak sahayamu, budak-budak di sini malakat aimanukum walladzina lam yablughul hulum, dan anak-anak yang sebelum baligh ya, untuk mereka agar mereka permisi atau minta izin dalam 3 waktu, 3 marrat. 3 waktu tersebut yang pertama adalah sebelum fajar, sebelum subuh. Yang kedua adalah ketika siang hari, yang kedua siang hari, yang ketiga setelah sholat isya. Dan Al-Quran di sini mengajarkan kita untuk ketika kita memerintah anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah, nah maka kita mulai dengan bertahap. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tiba-tiba, misalnya anak-anak kita tidak diajarkan dari kecil, tapi tiba-tiba mereka sudah baligh ya kan, usia 14, 13 atau sampai 18, 15, 18, tiba-tiba mereka tidak dilatih, selama kecil tidak dilatih. Tiba-tiba kita suruh misalnya kamu harus puasa, kamu kan sudah balik, kamu sekarang sholat, kamu kan sudah balik, maka agak susah ketika kita untuk meluruskan sifat-sifat yang seharusnya dari kecil kita tanamkan. Misalnya hal-hal yang seharusnya mereka tidak, atau larangan-larangan yang seharusnya mereka tidak melaksanakannya, untuk kita mengarahkan itu sudah susah. Jadi bibit-bibit yang kecil, anak-anak kecil ya, ketika masih kecil masih bisa kita mengarahkannya, tapi kalau sudah besar ya susah untuk mengaturnya. Sama seperti guru saya mengibaratkan gini, katanya jarum kecil kita bisa bengkokin, nah yang lurus bisa kita bengkokin, yang bengkok bisa kita luruskan, tapi kalau sudah menjadi tiang listrik itu sudah susah. Nah seperti itu. Jadi di sini dan juga ini dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bagaimana kita melatih anak-anak kita. Nah Rasulullah mengajarkan muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Ajarilah anak-anakmu salat mereka dalam usia 7 tahun. Nah ketika nanti mereka sudah besar, mereka sudah ya istilahnya sudah terbiasa dan tidak merasa terbeban. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kita harus kasih sayang sama anak-anak
ya. Walladzina lam yablughul hulum. Nah, di sini maksudnya adalah anak-anak. Nah, ketika kita menjelaskan kepada anak-anak di waktu ini kamu tidak boleh, harus kamu mengetuk pintu ketika masuk ke kamar mama, atau misalnya ke kamar kakak, ya kan harus kamu ngetuk pintu. Nah, disinilah kita mengajarkan anak-anak untuk menjaga pandangannya. Disinilah kita mengajar anak-anak batasan-batasan yang seharusnya dia tidak melewatinya. Harus harus izin dulu, ngetok pintu dulu seperti itu, atau memanggil dari luar. Jangan langsung nyuruh tuh kalau tuh masuk kamar kakak-kakaknya. Oke ya. Terus di sini juga mengajarkan seperti saya sampaikan tadi, sayang kepada anak-anaknya ya. Penuh kasih sayang, untuk menjelaskan batasan-batasannya. Dan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini adalah salah satu dari antara keinginan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab nuzulnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ghulaman min al-ansar yuqalu lahu Mudlaj ila Umar bin Khattab fi dhahiratan yad'uhu ilaih. Bahwa di siang hari Rasulullah SAW mengirim salah satu anak dari kalangan Ansar namanya Mudlaj kepada Umar bin Khattab siang-siang hari. Terus anak-anak ini melihat Umar bin Khattab lagi tidur. فدفع الغلام الباب على عمر وسلم فلم يستيقظ فرجع الغلام ورد الباب. Dan anak ini masuk melihat Umar tidur, dia salam tapi Umarnya masih tidur, jadi dia pulang terus menutup pintu kembali. Dan Umar tahu bahwa anak ini melihat sesuatu, ya mungkin ada kelihatan misalnya pahanya atau apa gitu kan, juga lagi tidur. Qadra'an faqala Umar, dan saat itu Umar mengatakan, wadattu wallahi anna Allah naha abna'ana wa nisa'ana wa khadamana an yadkhulu hadhihi as-sa'ati alaina illa bi'idhn. Demi Allah, saya tuh pengen sekali bahwa jika Allah Subhanahu wa taala melarang ke anak-anak kami dan istri-istri kami dan pembantu-pembantu kami untuk memasuki ke kami di saat ini, maksudnya di waktu siang hari. فانطلق معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد نزل عليه هذه الآية. Dan saat itu saya pergi kembali kepada Rasulullah SAW, dan subhanallah ayat itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk di antara muwafaqat Sayyidina Umar. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran turun sesuai keinginan Sayyidina Umar bin Khattab, di antaranya ayat ini. Dan ini juga termasuk sesuai dengan fitrah, bahwa manusia ini ya fitrahnya yang, kalau fitrahnya masih benar, al-fitrah salimah, bahwa ya misalnya kalau sedikit kebuka itu dia rasa malu seperti itu. Bahkan hewan pun ketika musim kawin, mereka ya tidak mau di depan orang kecuali babi. Jadi bagaimana seorang insan, ya manusia yang begitu Allah Subhanahu wa taala muliakannya, apalagi orang ini adalah orang yang beriman, yang bertakwa, pasti tingkat malunya lebih tinggi lagi. Dan tiga waktu ini laysat muhassanah, ya laysat mahmiyah, fal aura kullu syai'in ghair mahfuz. Jadi sesuatu yang aurah ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilihati oleh orang lain. Terus di sini juga ada pemahaman bahwa ketika di waktu 3 ini kita misalnya ganti baju, ganti pakaian, atau misalnya pakaian kita beda sama pakaian aktivitas kita, maka di lain waktu 3 ini kita seharusnya berpakaian yang sopan. Nah, dan ini perlu sekali ya, karena mungkin kita di rumah ya
apa namanya, perempuan misalnya di rumah, laki-lakinya sudah besar tapi pakaiannya tidak sopan. Laki-laki pun seperti itu, pakaiannya tidak sopan depan anak-anaknya yang perempuan-perempuan. Jadi perlu di sini bisa kita ambil pemahaman bahwa atau ayat ini mengisyaratkan bahwa selain waktu 3 ini kita seharusnya pakaian kita lebih sopan atau tidak boleh untuk mengeluarkan aurat-aurat kita, seperti itu. Mungkin di lain waktu insya Allah kita akan membahas tentang batasan-batasan aurat seperti apa di lain waktu insya Allah. Dan lanjut dari ayat ini, tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Dan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjelaskan hukum-hukum ini dalam Al-Qur'an agar kita lebih tahu, lebih lebih saling menghargai dan saling menjaga diri. Dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan mulia insyaallah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha hakim. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dan hadza wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.